Dalam pandangan kebatinan Jawa, ajaran Manunggaling Kawula Gusti bukanlah sekadar kata-kata indah, melainkan pengalaman batin yang paling tinggi dan suci. Manusia yang memahami ajaran ini tidak lagi melihat Tuhan sebagai sosok yang jauh di langit, melainkan sebagai napas yang menghidupi dirinya sendiri. Kata Manunggal berarti menyatu, bukan menyatu dalam wujud fisik, tetapi dalam kesadaran yang tak lagi terpisah antara yang menyembah dan yang disembah. Di titik itu, tidak ada lagi aku dan dia, karena keduanya adalah satu getaran kehidupan yang sama, mengalir di setiap denyut alam semesta. Seperti air dan laut, keduanya tampak berbeda, padahal sejatinya satu zat yang sama. Leluhur Jawa percaya bahwa perjalanan menuju Manunggaling Kawula Gusti bukan perjalanan logika, melainkan perjalanan rasa. Pikiran hanya mampu mengenal Tuhan, tapi rasa mampu menyatu dengannya. Itulah mengapa jalan spiritual Jawa selalu dimulai dari keheningan, dari kesediaan untuk diam dan mendengarkan. Dalam diam, manusia mulai mengenali siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai sadar bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, sedangkan kehidupan di dalamnya adalah bagian kecil dari kesadaran yang lebih besar. Saat seseorang mulai melihat hidupnya sebagai cerminan dari kehendak ilahi, ia telah menapaki jalan penyatuan itu. Namun, ajaran ini sering disalahpahami. Banyak yang mengira bahwa Manunggaling Kawula Gusti berarti manusia menjadi Tuhan. Padahal, yang dimaksud bukanlah menjadi, melainkan menyadari. Menyadari bahwa dalam setiap denyut napas, dalam setiap gerak hati, dalam setiap rasa yang hadir, ada cahaya Tuhan yang bersemayam. Ketika seseorang mampu hidup tanpa memisahkan dirinya dari Sang Sumber, maka ia tidak lagi berdoa untuk mendekat kepada Tuhan, karena ia telah hidup di dalamnya. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda kehadiran ilahi, karena setiap helaan napas sudah menjadi bukti keberadaannya. Bagi para pini sepuh, penyatuan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang dicapai melalui kekuatan, tetapi melalui kerendahan hati. Semakin manusia merasa tahu, semakin ia jauh dari kebenaran. Namun ketika ia mengakui ketidaktahuannya, justru di sanalah Tuhan menampakkan diri. Dalam Manunggaling Kawula Gusti, manusia tidak lagi memohon untuk memiliki, tetapi membuka diri untuk menerima. Ia tidak lagi menuntut jawaban dari doa, karena ia telah menjadi bagian dari jawaban itu sendiri. Ia berhenti memisahkan antara aku dan engkau, karena keduanya telah larut dalam samudera kesadaran yang sama, tenang, dan tanpa batas. Pada akhirnya, Manunggaling Kawula Gusti bukanlah tujuan, melainkan kembalinya manusia kepada asalnya. Seperti ombak yang akhirnya kembali menjadi lautan, demikian pula manusia yang menyadari dirinya bukan makhluk yang terpisah, melainkan percikan dari cahaya ilahi yang tak pernah padam. Inilah puncak dari ilmu rasa, saat manusia tidak lagi berusaha melihat Tuhan, karena ia telah melihat dengan mata Tuhan itu sendiri. Dalam kesadaran itu, tidak ada lagi doa yang diucapkan, karena seluruh hidup telah menjadi doa. Dan di dalam keheningan yang suci, manusia akhirnya mengenal bahwa dirinya dan Tuhan hanyalah satu dalam keabadian yang tanpa nama. Untuk mencapai Manunggaling Kawula Gusti, manusia tidak cukup hanya memahami lewat pikiran, melainkan harus menjalani dengan rasa. Rasa adalah pintu batin yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Namun, agar rasa itu terbuka, ia harus disucikan terlebih dahulu. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa batin yang keruh tidak mampu menampung cahaya ilahi. Maka langkah pertama menuju Manunggal adalah menyingkirkan segala kekotoran di dalam diri. Bukan dengan menghukum diri, melainkan dengan menyadari setiap bayangan yang ada di dalamnya. Dalam keheningan, manusia mulai melihat ketakutan, keserakahan, dan kesombongan yang menutupi cahayanya. Saat ia berani menatap itu semua tanpa lari, maka satu demi satu kabut dalam hatinya mulai sirna. Penyucian rasa bukanlah pekerjaan sehari, melainkan laku panjang yang dijalani dengan sabar.
Dalam tradisi Jawa, hal ini disebut tirakat atau tapa brata, bukan sekadar menahan lapar dan tidur, tapi menundukkan hawa nafsu yang membuat manusia lupa jati dirinya. Orang yang menjalani tirakat bukan ingin menjadi suci, tapi ingin menjadi jernih, agar bisa memantulkan cahaya Gusti tanpa distorsi. Seperti air bening yang menampakkan wajah langit, demikian pula hati yang bersih akan menampakkan wajah Tuhan. Ketika batin telah hening, doa tidak lagi menjadi permintaan, tapi menjadi kesadaran yang mengalir. Dalam keadaan itu, manusia tidak lagi merasa berjarak dari sang sumber. Ia mulai merasakan bahwa setiap denyut nadinya adalah zikir, setiap napasnya adalah sembah yang tak putus. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Di tengah jalan, banyak yang berhenti karena tertipu oleh rasa. Saat seseorang mulai merasakan sedikit cahaya, seringkali ia mengira sudah sampai. Padahal yang baru ia temukan adalah pantulan, bukan sumbernya. Leluhur mengingatkan, sing ngerti durung mesti ngelmu, sing weruh durung mesti waskita. Artinya, orang yang tahu belum tentu berilmu, dan yang melihat belum tentu memahami. Jalan menuju Manunggal adalah jalan tanpa peta. Setiap langkah menuntut keikhlasan, setiap kesalahan adalah guru, dan setiap rasa hening adalah undangan untuk melangkah lebih dalam. Batin yang benar-benar pasrah tidak lagi mencari pengalaman spiritual, karena ia telah menjadi pengalaman itu sendiri. Rasa sejati tumbuh dari ketulusan. Dalam kehidupan sehari-hari, penyucian batin dilakukan lewat kesabaran, kejujuran, dan welas asih. Leluhur mengajarkan, siapapun yang ingin dekat dengan Gusti, harus terlebih dahulu dekat dengan sesama, karena Tuhan tidak akan hadir di hati yang masih menyimpan kebencian. Orang yang hatinya bersih tidak akan menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain, sebab ia tahu bahwa semua manusia hanyalah wadah bagi cahaya yang sama. Ia tidak lagi sibuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, karena di dalam suwung kesadaran, semua adalah bagian dari rencana yang sempurna. Hati yang telah mengenal suwung tidak lagi menolak apapun, karena ia telah menjadi ruang bagi segalanya. Ketika rasa telah suci dan batin telah jernih, manusia mulai memahami makna pasrah sejati. Pasrah bukan menyerah, melainkan menyatu. Ia tidak lagi memaksakan kehendaknya kepada dunia, karena ia tahu dunia sudah berjalan dengan kehendak Tuhan. Dalam keadaan itu, hidup menjadi ibadah yang diam, tanpa banyak kata, tapi penuh makna. Orang yang telah mencapai tahap ini tidak lagi membutuhkan tanda-tanda luar, karena setiap detik kehidupannya telah menjadi pertanda kehadiran ilahi. Inilah jalan menuju Manunggal, jalan yang tidak dicapai dengan berjalan jauh, tapi dengan pulang ke dalam diri. Dan di dalam diri itulah manusia menemukan Gustinya, diam, tenang, dan abadi. Ketika batin manusia telah jernih dan rasa telah disucikan, maka suara Tuhan tidak lagi terdengar lewat kata, melainkan lewat keheningan. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai rasa sejati, rasa yang tidak lagi digerakkan oleh pikiran, tapi oleh kesadaran yang lembut dan menyeluruh. Dalam rasa sejati, manusia tidak lagi bertanya, karena hatinya telah tahu sebelum mulutnya mengucap. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda, karena seluruh semesta menjadi tanda itu sendiri. Dalam diam yang sempurna, Tuhan tidak lagi menjadi sosok yang jauh, tetapi denyut kehidupan yang bergetar di dalam dada. Di titik ini, manusia bukan lagi hamba yang memohon, tapi kesadaran yang menyembah tanpa suara. Dalam rasa sejati, setiap hal kecil menjadi doa, embusan angin menjadi sapaan, cahaya mentari menjadi pelukan, dan hujan menjadi kalimat kasih dari langit. Leluhur Jawa mengajarkan, barang siapa hidup dengan rasa, maka ia hidup dalam doa tanpa henti. Tidak ada waktu untuk melupakan Tuhan, karena Tuhan bukan sesuatu yang diingat, tapi sesuatu yang dihayati. Mereka yang hidup dalam rasa sejati tidak menunggu mukjizat, karena hidup itu sendiri